Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimek Rashid dari kelas AK 705 Analisis Laporan Keuangan PJJ S1 Unsia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester analisis laporan keuangan. Apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan? Yang pertama, kita harus memahami apa itu analisis laporan keuangan, yakni merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan, yang dimana memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya untuk mengetahui prospek atau perkembangan pada perusahaan, menjadikan bahan pertimbangan para investor untuk melakukan investasi, memberikan informasi kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang, menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengetahui seberapa besar nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, menjadi pedoman untuk mengambil strategi atau kebijakan pada perusahaan, dan juga bisa dijadikan acuan untuk mengetahui seberapa besar atau masalah yang terjadi di perusahaan. Selain itu, juga bisa memberikan gambaran akan seperti apa bisnis yang sedang berjalan di masa mendatang, bisa mengetahui seberapa besar potensi perusahaan dalam memperoleh keuntungan, dan dapat membandingkan nilai perusahaan milik sendiri dengan kompetitor. Nah, di sini juga ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan dokumen yang menyajikan informasi, posisi, keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas perusahaan dalam periode tertentu, di mana berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan bagi pihak internal atau manajemen dan eksternal atau investor, kreditur maupun pemerintah. Yang di mana laporan ini mencakup yakni yang pertama neraca yang berisi informasi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Ada laporan laba rugi, yakni informasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian perusahaan. Ada laporan perubahan ekuitas, yakni informasi perubahan ekuitas atau saham pemilik perusahaan. Ada laporan arus kas, informasi arus kas masuk dan keluar. Dan terakhir, catatan atas laporan keuangan. Pertama ada neraca. Di sini berisi terkait informasi aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, serta ada kewajiban atau hutang yang terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kemudian juga ada ekuitas yang terdiri dari ekuitas pemegang saham maupun laba ditahan. Kemudian juga ada perubahan ekuitas yang berisi terkait perubahan ekuitas pemegang saham perusahaan yang terdiri dari return earning, dividen, maupun sahamnya. Kemudian juga ada laba rugi, yang dimana memberikan informasi terkait keuntungan maupun kerugian yang diperoleh oleh perusahaan dalam 1 tahun berjalan. Yang dimana informasi di sini ada penjualan bersih, HPP, laba kotor, beban administrasi, depresiasi, bunga, hingga yang terakhir laba bersih dan laba bersih setelah pajak. Nah, di sini juga ada arus kas yang berisi terkait arus kas terkait operasi, investasi, maupun arus kas dari pendanaan. Kemudian ada analisa laporan keuangan. Nah, analisa laporan keuangan ini merupakan bagaimana cara kita menganalisa data-data yang ada dari laporan keuangan. Data-data pada laporan keuangan tentunya memberikan gambaran terkait kinerja perusahaan. Namun, kita perlu menganalisa atau mengolah data-data yang ada sehingga kita dapat menyimpulkan atau mengartikan apa yang ada dalam laporan keuangan. Nah, analisa laporan keuangan sendiri terdiri dari beberapa tahap-tahap, yakni ada analisa laporan keuangan vertikal dan horizontal, ada analisa laporan keuangan rasio yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Juga ada analisa rata-rata industri dan perbandingan antar industri, serta proyeksi laporan keuangan. Yang dimana hasil dari analisa ini adalah untuk mengetahui beberapa informasi-informasi yang diantaranya
terkait kesehatan maupun kinerja maupun prospek dari perusahaan. Dengan rincian yakni ini kesehatan jangka pendek perusahaan, yakni kemampuan membayar kewajiban jangka pendek oleh perusahaan. Ada juga kesehatan jangka panjang atau solvabilitas, yakni kemampuan perusahaan untuk menanggung dan membayar utang jangka panjang. Ada juga efisiensi dan produktivitas atau aktivitas, yang dimana seberapa efektif aset digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan pendapatan atau laba. Kemudian juga ada menghasilkan laba atau profitabilitas, yang dimana kemampuan perusahaan untuk mencetak keuntungan. Yang terakhir ada dasar keputusan. Dari data-data di atas, yakni likuiditas, solvabilitas, aktivitas maupun profitabilitas, di mana ini akan menjadi sebuah kesimpulan untuk investor atau investasi maupun pemberian kredit dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Nah, secara ringkasan, yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan adalah kita untuk mengetahui dari data-data laporan keuangan itu dan dianalisis sehingga kita dapat mengerti kinerja masa lalu dan saat ini untuk menilai seberapa efektif manajemen menghasilkan laba dan mengelola biaya dan aset dibandingkan periode sebelumnya atau dengan kompetitor. Kemudian juga terkait kesehatan finansial dari perusahaan untuk memeriksa apakah perusahaan ini mampu untuk membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang. Dan itu juga ada prospek masa depan untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan maupun potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan ke depan. Sehingga dari poin-poin tadi akan menarik kesimpulan untuk dasar pengambilan keputusan bagi pihak berkepentingan, bagi investor untuk investasi, kreditur untuk pinjaman, manajemen untuk evaluasi kinerja maupun perencanaan strategi, dan pemerintah untuk potensi perpajakan. Lalu bagaimana cara analisis laporan keuangan? Tentunya kita harus mengetahui dan paham akan laporan keuangan. Setelah itu kita akan melakukan analisa laporan keuangan yang terdiri dari analisa laporan keuangan vertikal horizontal, analisa rasio, analisa rata-rata industri maupun perbandingan antar industri, dan proyeksi laporan keuangan. Nah, analisa horizontal merupakan membandingkan data keuangan selama periode waktu yang berbeda. Contohnya perbandingan data tahun 2024 ke belakang untuk mengidentifikasi tren atau kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Kemudian dilakukan analisa vertikal, yakni merubah setiap pos akun sebagai persentase dari satu dasar angka dalam laporan yang sama. Contohnya laba rugi dihitung berdasarkan dari persentase penjualan, kalau neraca dari total aset, yang bertujuan untuk menilai struktur keuangan dan biaya perusahaan untuk dapat dibandingkan dengan kompetitor. Setelah dilakukan analisis vertikal dan horizontal, kita juga melakukan analisis rasio, yakni metode kuantitatif untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dengan menghitung dan membandingkan angka-angka dari laporan keuangan yang terdapat pada laba rugi maupun neraca. Yang terdiri ada analisis likuiditas untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek, solvabilitas untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka panjang, analisis profitabilitas untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Ada analisis aktivitas, yakni mengukur kemampuan perusahaan untuk mengelola aset yang dimilikinya. Setelah itu juga ada melakukan analisa perbandingan dan rata-rata industri, yakni membandingkan dengan industri sejenis dengan kriteria jenis bahan baku maupun supplier yang sama, sisi demand yang sama maupun atribut keuangan yang sama. Namun tentunya untuk dapat industri yang sejenis maupun sama itu sangat susah, sehingga bisa dilakukan perhitungan rata-rata industri dengan nilai tunggal sebagai perbandingan, nilai tunggal sebagai standar deviasi, maupun nilai untuk presentasi tertentu. Tentunya kita tidak bisa menilai dengan perusahaan yang sama persis. Pasti ada perbedaan semua dalam perusahaan, sehingga perlu adanya penyesuaian standar-standar tertentu. Yang terakhir adalah proyeksi laporan keuangan, di mana merupakan perencanaan keuangan perusahaan di masa yang mendatang, yang tujuannya
untuk mengetahui arah dan tren penjualan, pangsa pasar dari perusahaan, kondisi industri dan ekonomi perusahaan, kapasitas produksi maupun keuangan, dan faktor kompetisi. Setelah itu, rasio dalam analisis laporan keuangan. Tadi mungkin sempat dibahas sedikit terkait rasio-rasio yang ada. Namun di sini akan menjelaskan secara rinci rasio-rasio yang ada dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas, yakni mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek. Di sini ada beberapa rasio. Yang pertama ada current ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan seluruh aset lancar, dengan rasio aktiva lancar dibanding utang lancar. Kemudian juga ada quick ratio, mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan aset yang liquid, kas, setara kas, maupun piutang. Di mana quick ratio merupakan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Di sini juga ada cash ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang dengan kas yang tersedia, yakni dengan membandingkan cash atau cash yang tersedia dengan hutang lancar. Ada juga rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka panjang. Nah, di sini ada debt to asset ratio, di mana membandingkan rasio utang dengan total hutang dibandingkan dengan total aset. Juga ada debt to equity ratio, mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang dengan modal perusahaan, di mana rasionya adalah total utang dibagi ekuitas. Di sini juga ada time interest earned, di mana mengukur kemampuan perusahaan membayar biaya bunga tahunan, di mana rasionya adalah EBIT dibagi beban bunga. Setelah itu juga ada rasio aktivitas untuk mengukur perusahaan dalam kemampuan mengelola aset. Di sini ada fixed asset turnover ratio atau FATO, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetap, di mana rasionya adalah penjualan dibagi aktiva tetap saja, yakni aktiva tetap atau aktiva lancar. Nah, kedua ada total asset turnover ratio atau TATU, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset secara total, yakni penjualan dibagi total aktiva. Juga ada inventory turnover ratio atau ITO, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan persediaan. Itu sama dengan penjualan dibagi persediaan. Dan juga ada day sales outstanding ratio atau DSO, mengukur seberapa cepat piutang tertagih atau terbayarkan, di mana yakni rasionya adalah piutang dibagi rata-rata penjualan atau piutang dibagi penjualan per 365 hari. Dan terakhir ada rasio profitabilitas, di mana mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Di sini ada gross profit margin untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan, di mana rasionya adalah laba kotor dibagi penjualan. Ada net profit margin mengukur pendapatan bersih dari setiap penjualan, di mana rasionya adalah laba bersih dibagi penjualan. Dan terakhir adalah basic earning power ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva, yakni EBIT dibagi total aktiva. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.